TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh KMSA Roni Sarjana Hukum Magister Humaniora penuntut umum dan terdakwa didampingi para penasehat hukumnya. Seluruhnya adalah yang kami tahu posisi aset dari perusahaan yang kami investasikan itu seluruhnya disita. Sebagian besar disita. Totalnya berapa? Pertanyaan sekitar 4 ya? 4 triliun. Sekitar 4 triliun. Pertanyaan kami adalah kenapa pemerintah menggebu-gebu sekali untuk membela dan menaruh atensi kepada nasabah Jiwasraya? Ya, terkait kasus Tipikor Jiwasraya, memang ada beberapa pihak ketiga yang mengalami penyitaan saham-saham, ya kan gitu. Jadi atas perbuatan penyitaan tersebut oleh pihak Kejaksaan Agung, maka ada sekitar 80 pihak ketiga yang mengajukan keberatan. Nah, pengajuan keberatan ini tentu tidak seluruhnya murni merupakan keberatan pihak ketiga. Ada juga keberatan itu yang diajukan oleh pihak-pihak asuransi yang mana memang terkait ataupun terafiliasi dengan kasus Tipikor Jiwasraya gitu. Nah, khusus menyangkut keberatan pihak ketiga yang menyangkut investor pihak ketiga yang murni merupakan investasi pasar modal. Nah, ini yang seharusnya kita jadikan perhatian bersama gitu, karena mereka itu terjun ke bisnis pasar modal tentunya mempunyai yang pertama itikat baik, yang kedua tentu menginvestasikan sejumlah dananya untuk juga memajukan salah satu unsur perekonomian nasional gitu. Nah, di samping itu tentu di dunia pasar modal ini ada sekitar 800 saham-saham yang diperjualbelikan secara legal oleh perusahaan-perusahaan sekuritas yang terdaftar gitu. Sehingga artinya investor yang menginvestasikan dananya ke perdagangan saham di dunia pasar modal itu tentu sudah mengalami sesuatu pemeriksaan secara mendalam, baik menyangkut karakter, kapabilitas maupun kemampuan bisnisnya gitu. Sementara untuk sidang-sidang keberatan ada yang sudah mencapai tahap-tahap akhir, yaitu di tahap-tahap kesimpulan, ya kan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pada kesempatan terakhir ini kita sudah mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Terutama kita bicara ahli pasar modal ya. Ahli pasar modal ini dalam beberapa kali kesempatan menegaskan bahwa untuk kriteria sebagai nomini atau grup itu yang pertama harus ada perjanjian antara pihak yang merasa berhak sebagai pemilik saham dengan pihak yang melaksanakan transaksi perdagangan saham itu. Yang kedua harus ada syarat aliran dana dari pihak yang merasa sebagai pemilik saham kepada pihak yang melaksanakan transaksi jual beli saham gitu. Kalau dua syarat itu tidak ada, sehingga tidak bisa seorang investor ataupun beberapa orang investor dikategorikan sebagai grup, baik itu nomini maupun grup investor yang lain.